Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Zakia Zulfa Herenisa, biasa dipanggil Kia, dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan atau sejarah bahasa Indonesia di wilayah Nusantara. Dilansir dari situs Kemendikbud, bahasa Nusantara kala itu menjadi bahasa yang lingua franca atau bahasa penghubung antar Nusantara pada kala itu. Jadi di Asia Tenggara itu pada abad ke-7 itu rata-rata menggunakan bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu untuk mempelajari agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai untuk bahasa antar suku di Nusantara, maupun hingga bahasa yang digunakan terhadap pedagang di luar Nusantara juga itu bahasanya memakai bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu itu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara? Karena bahasa Melayu itu mudah dipahami pada kala itu, dan juga bahasa Melayu sebagai penghubung antar pedagang, penghubung antar masyarakat lain, dan juga penghubung antar kerajaan. Dan juga bahasa Melayu itu tidak mengenal tingkat tutur. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Jadi perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara itu mempengaruhi dan juga mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bagi bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan pada masa itu rata-rata bahasanya itu menggunakan bahasa Melayu. Lalu pada persiapan Kongres Sumpah Pemuda tahun 1926, para pemuda kala itu masih mendebatkan atau masih kayak seperti mempermasalahkan tentang bahasa persatuan bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa apa. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Kemudian para pemuda yang tergabung dalam pergerakan di organisasi tersebut itu mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Hal itu ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda, yakni pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, yakni kedudukan bahasa Indonesia. Dilansir dari situs Kemendikbud, sebenarnya bahasa itu untuk sebagai wadah komunikasi. Jadi bahasa Indonesia itu memiliki kedudukan, dan itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yakni lambang kebanggaan bangsa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua yakni lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri orang-orang ataupun penduduk Indonesia pada kala itu, dan juga sampai sekarang juga bahasa Indonesia itu merupakan jati diri untuk bangsa Indonesia. Yang ketiga yakni alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia itu menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat kita itu yang majemuk, yang memiliki perbedaan yang sangat kuat dari segi bangsa, dari segi bahasa, dari segi budaya, dan juga dari segi suku.
Jadi bahasa Indonesia itu merupakan alat perhubungan antar warga, antar budaya, dan juga antar suku. Yang terakhir, alat pemersatu suku, budaya, dan juga bahasanya. Jadi bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku yang ada di Indonesia yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita itu kayak kurang paham karena bahasa setiap daerah itu berbeda-beda, maka dengan adanya bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi yang alat komunikasi yang agar tidak dapat menimbulkan kesalahpahaman. Sekian penjelasan tentang sejarah bahasa Indonesia dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena maklum masih maba. Jadi cukup sampai di sini saja. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.